Mengenai disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat. Hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup. Hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham nggih? Enggak melok-melok dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai direwangi utang-utang wong, direwangi uripe bulet. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusa iku aneh. Makanya disebut alam rohaniyin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intine dekne ra muni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngono ana pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semoga kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampean ae sing ora paham detail-detaile alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Paham sing kalau maksudnya. Nah itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Wa yasalunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini, ini waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap jasad ini kan hancur. Sing mbok sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lan akhire nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad kowe. Nah ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ngono, seresan nerangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloke Siti Jenar.
Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut? Lah ini mulane sing rada-rada jenar tobat mulai detik ini paham ya. Karena ya mboten tak jak mikir sampean paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham gitu? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa ada orang dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ra gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dekne ora wujud, hakikate setan malaikat gak wujud, wujude diwujudno Allah. Nah wujudnya diwujudno Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Mulai paribasane ke kon mangan wis sareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti pokoke mangan. Nek kon mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Lah itu kelirune Siti Jenar, dia lupa. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben dihisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nate maca aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu, sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus digendi asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra koyo Ki Mustofa niki ora apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Dadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kula ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Nggih lafaz ini enggak ada, fakta ini enggak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misale wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau enggak diomongkan enggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan.
Itu pun nggak menunjuk apa? Nggak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayane Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh ana bahasa kuat tuh. Ah semane tak protes ber kok iso muni kuat tuh kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus ana wong peteta-petete muni kuat. Kuat temen ning ndi tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Walaupun sampai disebut nanti di antara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Olah wali yang ngono iku bahasane sehingga sambung. Disebut nahnu auliya, agak tahu tuh paham Quran kados kula. Lah mulane ngaji, wis kerepean lah pokoke paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung kan malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Yang sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatene? Endi? Berarti sampean membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ngene-ngene jari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamane alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.